Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariati, NIM 180501020083. Baiklah, saya akan mempresentasikan jawaban UTS dan UAS analisis laporan keuangan. Kasusnya, analisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan pemberian kredit. PT Bank Maju Mundur Tbk tengah menerima proposal pengajuan kredit dari perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk yang menjadi calon debitur. Sebagai seorang analisis pembiayaan pada PT Unilever Indonesia Tbk, kami diminta setidaknya memberikan informasi terkait. Yang pertama, analisis lingkungan dan bisnis pada PT Unilever Indonesia Tbk sebagai calon debitur. Lingkungan internal PT Unilever Indonesia Tbk. Lingkungan internal perusahaan ini memiliki dua variabel, yakni kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, sumber daya, dan metode. Organisasi perusahaan, manajemen dan pegawai. Visi misi manajemen dan pegawai. Yang pertama, bekerja untuk membangun masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua, kami membantu orang-orang merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan dengan brand dan pelayanan yang baik bagi mereka dan bagi orang lain. Yang ketiga, kami menjadi sumber inspirasi orang-orang untuk melakukan hal kecil setiap hari yang dapat membuat perbedaan besar bagi dunia. Yang keempat, kami akan mengembangkan cara baru dalam melakukan bisnis dengan tujuan membesarkan perusahaan kami 2 kali lipat sambil mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini adalah mempunyai tanggung jawab sosial. Unilever Indonesia menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang luas. 3. Metode. Yang pertama, berfokus pada peluang besar. Yang kedua, diferensiasi produk. Yang ketiga, menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Selanjutnya, analisis terhadap arus kas PT Unilever Indonesia Tbk sebagai calon debitur. Yang pertama, hasil analisis likuiditas keuangan menggunakan rasio cakupan hutang tunai lancar PT Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2012 belum dinyatakan baik. Cakupan hutang tunai lancar cenderung meningkat tetapi kurang dari 1. Hal ini disebabkan oleh kenaikan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan kewajiban lancar yang akan dibayar perusahaan. Yang kedua, cakupan hutang tunai PT Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia cenderung meningkat tetapi kurang dari 1. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya total kewajiban yang harus dibayar perusahaan menggunakan kas bersih yang diperoleh oleh aktivitas operasi. Yang ketiga, hasil analisis arus kas bebas PT Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia belum dikatakan baik karena cenderung mengalami penurunan. Dari tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015, kurang dari 0, kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi belum mampu memenuhi kegiatan pendanaan dan investasinya selama operasi. Pada tahun 2014, besar dari 0 dan kondisi ini dikatakan baik, perusahaan mampu memenuhi kegiatan pendanaan dan investasi menggunakan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasinya. Yang keempat, berdasarkan keseluruhan dari hasil analisis rasio likuiditas keuangan, fleksibilitas keuangan, dan arus kas bebas PT Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kinerja keuangan perusahaan belum dinyatakan baik karena hasil analisis rasio cenderung di bawah standar. Tetapi untuk arus kas bebas tahun 2014 sudah baik karena kas bersih dari aktivitas operasi setelah dikurangi pengeluaran modal dan pembayaran dividen masih menghasilkan nilai positif atau nilai lebih.
Informasi selanjutnya adalah analisis resiko dan analisis lain yang diperlukan dalam pemberian pinjaman kredit kepada PT Unilever Indonesia Tbk. Ada beberapa persoalan yang terkait resiko investasi pada PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu terjadinya perubahan produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga pasar yang disebabkan adanya perubahan nilai inflasi dan adanya tingkat inflasi yang fluktuatif mampu mempengaruhi tingkat risiko investasi. Adapun beberapa sumber risiko yang dapat mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi menurut Sartono 2001 139 sampai 140, yaitu yang pertama, risiko suku bunga, di mana perubahan suku bunga biasa mempengaruhi variabilitas hasil suatu investasi. Yang kedua, risiko pasar, di mana fluktuasi pasar secara keseluruhan mempengaruhi variabilitas hasil suatu investasi. Selanjutnya, yang ketiga, risiko inflasi, di mana inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang diinvestasikan. Yang keempat, risiko bisnis, yaitu risiko yang terjadi dalam menjalankan bisnis suatu jenis usaha. Yang kelima, risiko finansial, di mana risiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan hutang dalam pembiayaan modalnya. Yang keenam, risiko likuiditas, di mana risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Yang ketujuh, risiko nilai tukar mata uang, di mana risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negara lainnya. Yang kedelapan, resiko negara, di mana resiko ini juga disebut sebagai resiko politik karena sangat berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu negara. Dari beberapa analisis di atas pada PT Unilever Indonesia Tbk, di sini saya sangat merekomendasikan perusahaan ini untuk mendapat pemberian kredit dari PT Bank Maju Mundur Tbk karena dari beberapa analisis di atas, PT Unilever Indonesia Tbk ini sudah cukup baik walaupun dalam analisis arus kasnya kurang stabil. Tetapi PT Unilever Indonesia Tbk berdiri pada tanggal 5 Desember 1933 dan merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods terkemuka di Indonesia. Rangkaian produk perseroan mencakup produk home dan personal care serta food dan beverages, ditandai dengan brand-brand terpercaya dan ternama di dunia antara lain Wals, Lifebuoy, Vaseline, Pepsodent, Lux, Pond's, Sunlight, Rinso, Blue Band, Rexona, Clear, dan lain-lain. Bidang usaha yang dijalankan oleh PT Unilever Indonesia Tbk adalah produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi yang meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh, dan minuman sari buah. Baiklah, itulah tadi presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.